Halo teman-teman, perkenalkan saya Tony. Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial tentang pelaporan SPT tahunan orang pribadi secara online ya Bapak teman-teman, via DJP online. Untuk step by stepnya, saya ajak teman-teman untuk tetap mengikuti terus videonya sampai akhir ya teman-teman. Jadi sebelum kita mulai video tutorialnya, perlu teman-teman ketahui bahwa semua perpajakan mempunyai dasar hukumnya, termasuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi ini, teman-teman. Jadi dasar hukumnya itu yaitu ada di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982. Yang kemudian Undang-Undang ini diubah beberapa kali, dan perubahan yang terakhir adalah ada di Undang-Undang Harmonisasi, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Dikatakan bahwa wajib pajak diwajibkan mengisi dan menyampaikan SPT tahunannya dengan benar, lengkap, jelas, dan ditandatangani. Jadi, kalau dalam sistem perpajakannya itu namanya self-assessment. Jadi, segala urusan perpajakan teman-teman sendiri yang urus, mulai dari pembuatan NPWP, kemudian perhitungan perpajakannya, sampai pada tahap pelaporan. Jadi semuanya teman-teman sendiri yang urus. Itu namanya sistem self-assessment, teman-teman. Oke, mari kita lanjut ke video tutorialnya. Yang pertama, teman-teman harus menyiapkan bukti potong 1721A1. Jadi seperti apa? Seperti saya tampilkan dulu bukti potongnya. Jadi untuk bukti potongnya sendiri, teman-teman, seperti ini biasanya ya. Nah, bukti potongnya seperti ini. Ada formulir 1721A1. Dan biasanya bukti potong ini kita dapatkan dari tempat kita bekerja ya, dari perusahaan tempat kita bekerja. Dan biasanya ini kita dapat di akhir tahun. Begitu. Jadi biasanya ini kita dapat, dan formulir ini wajib kita laporkan. Wajib kita laporkan via DJP online. Jadi untuk step by step-nya, mari kita ikuti teman-teman. Jadi yang pertama, kita ke Google Chrome dulu, kemudian masuk ke DJP online ya teman-teman. DJP online. Nah, setelah itu kita pilih DJP online, terus kita masukkan NPWP sama kata sandi kita. Karena saya udah melakukan pemadanan antara NPWP dan NIK, saya bisa input NIK aja teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang belum melakukan pemadanan NPWP sama NIK, silakan dilakukan. Kalau misalnya saat pelaporannya belum, silakan masukkan NPWP-nya aja. Silakan masukkan NPWP-nya. Kemudian ada kode CAPTA, kita masukkan juga. Nah, tampilannya seperti ini, teman-teman. Jadi, tampilan DJP online-nya itu seperti ini. Jadi di sini ada nama wajib pajaknya, ada NPWP, jadi NPWP 15 angka sama 16 angka. Yang 16 angka itu NIK kita. Jadi yang sudah melakukan pemadanan, berarti di sini ada ya NPWP 16 angkanya. Kemudian di sini ada semua data-data kita. Nah, karena kita mau melakukan pelaporan SPT tahunan orang pribadi, maka kita masuk ke menu lapor. Nah, di menu lapor ini juga ada banyak opsi, teman-teman.
ada pelaporan, pra-pelaporan. Kemudian karena kita juga tadi mau lapor ya, kita cuma mau lapor aja atas bukti potong yang kita dapat tadi. Yang mana? Yang ini 1721A1 yang kita dapatkan dari perusahaan tempat kita bekerja ya Bapak teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke menu e-filing. Sekarang kita melaporkan SPT tahunan orang pribadi 1721A1 tahun 2023. Kita laporkan di 2024. Nanti batas waktu pelaporannya itu di bulan Maret, akhir bulan. Itu untuk orang pribadinya, akhir bulan Maret nanti, itu batasnya. Begitu. Nah, kita lanjut. Setelah kita masuk ke menu e-filing tadi, kita ke buat SPT. Nah, menu buat SPT. Nah, nanti di sini ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab. Gitu. Nah, yang pertama, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Kita fokusnya ke bukti potong PPh 211721A1, maka di sini saya memilih tidak. Nah, kemudian ada pertanyaan lebih lanjut Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan keduanya, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau MT atau pisah harta PH? Yang kita lapor 1721, maka di sini tidak. Kita pilih tidak ya. Kita pilih tidak. Kemudian ada pertanyaan lebih lanjut, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Nah, jawabannya itu kita lihat di formulir 1721A1 yang tadi saya tunjukin. Nah, saya tampilkan lagi ya Bapak Ibu. Teman-teman, coba kita lihat di sini. Formulir 1721A1. Nah, tadi pertanyaannya adalah apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Penghasilan bruto. Nah, penghasilan bruto kita lihat. Di sini Bapak teman-teman, ada jumlah penghasilan bruto. Nih, di poin 8, jumlah penghasilan bruto saya perbesar lagi ya teman-teman. Nah, di sini poin 8-nya, penghasilan bruto. Nah, jumlah penghasilan bruto, kita lihat apakah di sini, apakah teman-teman kurang dari 60 juta rupiah. Nah, di situ. Tapi karena yang saya laporkan ini adalah lebih dari 60 juta rupiah, maka saya pilih tidak. Nah, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Tidak. Karena tadi lebih dari 60 juta. Nah, kemudian Anda dapat menggunakan formulir 1770S. Pilih form yang Anda gunakan. Yang pertama dengan bentuk formulir, kedua dengan bentuk panduan, ketiga dengan upload SPT. Nah, kita ikut bentuk formulir aja, teman-teman. Formulir. Nah, kita klik OK. Nah, kita masuk ke tampilan berikutnya. Karena tadi kita ke formulir, makanya di sini data formulir 1770S. Begitu. Terus, nah kita pilih tahun pajaknya tahun 2023 ya teman-teman. Kemudian ini status SPT-nya masih normal karena belum ada pembetulan. Status normal. Nah, kita klik selanjutnya. Nah, kita selanjutnya. Kemudian ada pertanyaan nih, bagian A. Penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Nah, karena kita karyawan biasa, jadi yang kayak gini enggak ada. Gitu. Jadi di formulir yang tadi itu tidak ada ya teman-teman. Kita lanjutkan ke harta. Kita lanjutkan ke daftar harta. Nah, di bagian B ini ada harta pada akhir tahun. Harta pada SPT tahun lalu. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih. Kalau misalnya sebelumnya teman-teman pernah input, tinggal masukkan. Nah, misalnya tinggal masukkan. Nah, ini kebetulan saya tahun 2019 ada beli Honda Beat ya. Nah, harganya segini. Gitu kan. Kemudian kalau misalnya
Bapak Ibu ada pembelian harta baru nih, misalnya di tahun 2023, teman-teman beli beli mobil misalnya. Nah, tinggal klik tambah aja, tambah. Kemudian di situ ada nih kode harta, harta baru ya. Misalnya kalau misalnya mobil nih, cari aja kendaraan. Kendaraan biasanya ada. Oke, mari kita lihat. Nah, ini alat transportasi ya. Alat transportasi ini. Ada di sini. Ada sepeda, sepeda motor, mobil, alat transportasi lainnya. Kalau misalnya teman-teman ada beli beli handphone misalnya nih, handphone di tahun 2023. Nah, di sini tuh ada harta nih harta bergerak. Misalnya ada peralatan elektronik lah, itu kan furniture. Kemudian misalnya teman-teman ada beli tanah atau rumah, ya misal masukkan di sini aja. Ini ada nih, harta tidak bergerak, 06, kodenya 061. Ada tanah dan atau bangunan untuk tempat tinggal. Nah, kita masuk pilih di situ. Kemudian misalnya ada tabungan di bank nih, ada deposit. Ya udah masukin aja depositnya teman-teman. Klik aja deposit. Karena saya belum ada penambahan harta ini teman-teman nih. Saya belum ada penambahan harta. Saya belum ada penambahan harta. Eh, saya tidak masukkan harta baru saya ya. Karena saya nggak ada pembelian handphone nih di sini, nggak ada. Saya cuma punya motor Beat. Itu saya cuma punya motor Beat yang tahun 2019. Udah berarti saya pakai itu aja. Ya, pakai Honda Beat ini aja tahun 2019 saya tahun perolehannya. Nah, oke, setelah itu kita lanjut ke daftar utang, teman-teman. Kita lanjut ke daftar utang. Nah, di daftar utang ini kita ada dua opsi. Misalnya kalau teman-teman punya utang nih tahun 2022 nih, kita klik aja. Nah, biasanya kalau misalnya nggak ada, nah ada notifikasi daftar utang tahun sebelumnya tidak ditemukan. Ya. Nah, kemudian misalnya teman-teman tahun 2023 punya utang ke pihak manapun, melaporkan aja, nggak apa-apa. Itu nggak jadi persoalan. Itu cuma sekedar pengetahuan ya buat pajak. Tinggal tambahkan aja misalnya kode utang, misalnya utang kartu kredit lah, utang bank atau lembaga lain, lembaga keuangan misalnya gitu kan, atau utang lainnya, tinggal masukin aja. Itu, tinggal masukin aja. Tapi karena puji Tuhan nih, saya nggak punya utang ya, makanya ya udahlah nggak usah dilapor. Karena emang nggak punya utang kok. Saya tidak lapor utang karena tidak ada punya utang. Nah, kemudian lanjut ke daftar tanggungan. Nah, daftar tanggungan ini juga ada dua opsi. Ada dua opsi. Nih, tanggungan pada SPT tahun lalu, coba kita klik nih. Nah, karena nggak ada ya, nggak ada tanggungan. Oke, oke. Nah, untuk daftar tanggungan ini, kita juga harus cocokkan dengan formulir di ini, formulir 1721A1. Nah, di sini teman-teman. Kita lihat di sini nih. Poin nomor 6. Status atau jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP. Ada K berapa, K0, K2, K1 atau apa, kemudian ada TK0, ada HB. Nah, karena di sini TK0 statusnya teman-teman, TK0 nih, ditulis nih TK0. Karena statusnya TK0, maka saya tidak punya tanggungan. Ya, saya tidak punya tanggungan. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya lampiran 1, bagian A, penghasilan itu dalam negeri lainnya tidak termasuk penghasilan dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Nah, karena kita nggak punya apa-apa nih, itu nggak punya apa-apa, nggak ada hadiah, nggak ada sewa, nggak ada royalti, nggak ada bunga, ya udah kita skip aja, lanjut ke B. Nah, di B juga ada penghasilan tidak termasuk objek pajak. Misalnya ada warisan nih. Kalau teman-teman punya warisan, masukin aja di sini warisannya berapa. Kemudian kalau misalnya ada sumbang atau hibah gitu. Kemudian dan lain-lain lah ya.
Nah, karena penghasilan lain yang tidak termasuk objek pajaknya tidak pernah saya terima dan tidak memang tidak ada ya. Makanya saya skip aja, lanjut ke bukti potong. Nah, di sini ada nih daftar pemotongan untuk daftar pemotongan atau pemungut PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung oleh pemerintah. Nah, pada bagian C ini kita masukkan bukti potong kita. Nah, kita tambahkan nih teman-teman. Nah, kita tambahkan. Jadi untuk bagian C ini daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain. Pihak lain yang di sini adalah perusahaan ya, perusahaan tempat kita bekerja tadi. Karena kita dapat ini 1721A1 bukti potong ini. Nah, kita masukkan di sini teman-teman. Masukkan di sini, kita tambahkan ya. Kita tambahkan. Nah, jadi jenis pajak PPh 21, bukan PPh 22, bukan PPh 23, 24, 26. Tapi karena kita orang pribadi, pajak penghasilan 21. Kita klik pasal 21. Nah, NPWP pemotong atau pemungut pajak. Pemotong atau pemungut pajak yang dimaksud di sini adalah perusahaan tempat kita bekerja. Nah, kita masukin teman-teman. Nah, kita lihat di formulir 1721A1-nya ya. Di sini NPWP pemotongnya. Nah, di sini nih. NPWP pemotong 331 ini. Nah, kita masukin aja nomor NPWP-nya teman-teman ya. Kita masukin. Tempat kita bekerja. Nah, ini ada itu nama pemotong atau pemungut pajaknya pasti muncul dengan sendirinya karena sudah terintegrasi dengan DJP online ya. Itu udah pasti. Nah, di sini kita cek lagi benar nggak nama perusahaannya. Nah, kita cek di sini. Nah, karena sudah cocok, kita lanjutkan. Nomor bukti pemotongan atau pemungutan, kita cek lagi. Nomornya ini, nomor potong atau nomor bukti pemotongannya. Ini teman-teman, ada ini ya, nomor pemotongannya, nomor bukti potongnya ini teman-teman. Kita masukin teman-teman. Nah, oke, setelah kita masukin tanggal bukti pemotongan atau pemungutan, tanggalnya kita cek lagi di sini. Nah, untuk tanggalnya kita cek ke bawah. Nah, ini tanggalnya. Tanggal 31 Desember 2023. Nah, untuk jumlah PPh yang dipotong atau dipungut, kita lihat lagi, teman-teman. Kita lihat di sini, paling bawah, di poin nomor 20, ada PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi. Nah, kita lihat di situ. Ada pojok sini nilainya, kita masukin. Nah, lalu kita simpan. Nah, setelah itu kita lanjut ke tahap selanjutnya ya. Nah, di sini ada identitas. Identitasnya di sini teman-teman, ada status perkawinan. Tidak kawin atau kawin. Nah, kita kembali lagi ke bukti potong 1721A1. Di sini teman-teman, kita lihat di poin 6 lagi. Ada K, TK, dan HB. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah kawin, kalau di sini nih, kita ngisinya berdasarkan
keterangannya di sini. Itu bukan karena status teman-teman sekarang itu. Karena di tahun 2023 menjadi acuannya itu data di awal tahun. Kalau misalnya teman-teman nikahnya di bulan Januari nih, katakan di tanggal 3, ya nggak masuk karena update update datanya itu per tanggal 1 Januari 2023. Kalau misalnya teman-teman nikahnya di bulan Februari, apalagi itu nanti di diakui di periode pajak 2024 nanti karena ada pembaruan data perpajakan nanti di awal tahun 2024. Jadi di tahun 2023 kita lihat berdasarkan status ini. Nah, karena di sini ada tulis TK garing 0, berarti tidak kawin 0 tanggungan. Nah, kita pilih. Nah, tidak kawin kan? Oke, kita lanjut ke A. Kita lanjut nih. Nah, di sini ada pertanyaan lagi, penghasilan neto. Penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Kita cek lagi. Penghasilan netonya itu kita cek di sini teman-teman ya. Nih sini nih di eh, poin 12. Di poin 12 nih jumlah penghasilan neto. Jumlah penghasilan neto. Jumlah penghasilan neto ya. Karena tadi di awal kan ada penghasilan bruto, kemudian ada pengurang, kemudian ada penghasilan neto. Jadi untuk penghasilan itu kita cek di kolom ya di baris nomor 12 jumlah penghasilan neto. Kita masukin angka itu ya. Nah, kita masukin angkanya. Penghasilan itu dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Penghasilan itu dalam negeri lainnya. Kita kan tidak punya penghasilan selain itu ya dari perusahaan ya udah. Penghasilan dalam negeri nggak ada. Itu kita lanjut. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Di sini ada penghasilan kena pajak. Nah, di sini di poin B penghasilan kena pajak. Nah, di nomor 7-nya nih. Penghasilan tidak kena pajak jumlah tanggungan. Nah, tadi kita kembali lagi lihat lagi di bukti potongnya di volume 1721A1. Nah, di sini kita lihat ya kan tidak kawin dan nol tanggungan. Nah, kita pilih aja tidak kawin. Ya kan, tidak kawin, kemudian tanggungannya nol. 54 juta. Besarannya itu 54 juta ya, teman-teman ya. Itu 54 juta. Kalau yang tidak kawin ya, kalau tidak kawin dan nol tanggungan itu 54 juta. Kita lihat di penghasilan kena pajak ya. Penghasilan kena pajak kita lihat di sini nih. Sama nggak yang di bukti potong? Nah, kita lihat di mana di bukti potong? Kita lihat di poin nomor 16. Penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan. Nah, kira-kira sama nggak sama yang di DJP online yang baru kita input? Nah, karena sama, berarti udah nih, nggak ada masalah. Kita lanjut ke poin C. Nah, di poin C itu ada PPh terutang, teman-teman. PPh terutang. PPh terutang ada. Nah, untuk PPh terutangnya ini kita cocokkan lagi dengan bukti potongnya. Benar apa tidak? Nah, kita cek lagi. Pokoknya semuanya kita harus samain sama bukti potong ya. Iya, oke, sama ya teman-teman ya. Sama, kemudian kita lanjut ke kredit pajak. Nah, karena kita nggak punya penghasilan selain dari gaji, kemudian nggak ada embel-embel perpajakan yang lainnya, maka untuk kredit pajaknya itu tidak ada ya, kredit pajak tidak ada pengurang pajak kita, tidak ada. Itu. Nah, kita lanjut aja langsung ke E. Kita lanjut di poin E-nya ini, kita lihat poin E. Di poin E, PPh kurang atau lebih bayaran itu nihil. Kita lanjut ke F. Di sini jangan sampai terutang ya teman-teman ya. Poinnya di sini jangan sampai terutang. Kalau di sini ada terutang, berarti teman-teman ada salah penginputan data. Ada salah penginputan penghasilan. Itu karena semuanya itu berdasarkan kita lapor itu berdasarkan bukti potong ini.
Jadi nilai ini itu sudah dibayar sama perusahaan, teman-teman. Nilai yang di sini, di poin 20, PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong atau dilunasi, ini sudah dibayar sama perusahaan, gitu. Jadi tidak ada yang perlu kita bayarkan lagi, gitu. Berarti di sini harus status nihil, di sini harus nihil, harus nol. Nah, kalau misalnya kurang atau lebih bayar, berarti teman-teman ada salah penginputan data. Silakan cross check lagi ke awal ya. Kita lanjutkan ke F. Nah, itu kan KF angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Tidak ada ya teman-teman ya, karena kita cuma pekerja biasa lah. Kita kan karyawan-karyawan perusahaan ya. Jadi kita nggak ada itu angsuran PPh pasal 25 atau apa segala macam itu kan. Kita ini skip, kita lanjutkan ke pernyataan. Nah, di pernyataan, dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas. Kita centang, setuju. Nah, setelah kita setuju, kita klik selanjutnya. Ya kan, kita klik selanjutnya, tampilnya seperti ini nanti. Jenis formulirnya 1770S, tahun pajak 2023, pembetulan ke nol, kemudian karena masih status normal ya, status SPT-nya nihil. Nah, itu kan catatannya lengkap. Kemudian kita ambil kode verifikasi, kita klik di sini. Set. Nah, kita tinggal pilih mau lewat emailnya kah atau lewat SMS. Itu. Nah, saya di sini pilih email. Kalau misalnya teman-teman mau lewat SMS, ya nggak apa-apa. Jadi nomor nomor dan email ini itu sudah terdaftar di kantor pajak. Tadi ada di halaman halaman awal DJP online ini, gitu ya. Jadi saya mau pilih ke email. Oke, saya klik oke ya teman-teman ya. Sukses telah terkirim ya. Nah, untuk memastikan dia sudah terkirim atau belum, kita cek email. Kita cek email kita. Ini nih, dari Direktorat Jenderal Pajak. Kita klik. Nah, ini kita ambil kode verifikasinya ya. Kita tinggal copy, lalu kita paste lagi. Nah, udah kita kirim SPT-nya. Tinggal klik puas karena ya secara ini juga Direktur Jenderal Pajak sudah mengupgrade semuanya ke dalam sistem digital. Biasanya di email ada pemberitahuan teman-teman. Ada pemberitahuan bahwa SPT kita telah terlapor. Dan tara segini, kayak gini nih. Oke, berarti kita sudah melaporkan SPT tahunan orang pribadi tahun 2023 dengan baik. Dan ini ada bukti penerimaan dari perpajakan. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Seperti itu. Sampai pada titik ini kita sudah menyampaikan SPT tahunan kita dengan baik. Jadi sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila penyampaiannya kurang jelas. Silakan ikuti tutorialnya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya di kolom komentar. Terima kasih.